Jadi kalau ada orang bilang nih teman-teman, jin di dalam tubuh kuat, makanya nggak ada dibacaan Al-Quran pun, diruqyah pun nggak sembuh-sembuh. Bukan jinnya yang kuat teman-teman. Itu berasal dari kita sendiri. Kalau Al-Quran segalanya teman-teman. Jin itu nggak ada apa-apanya, ibaratnya lah. Dia hembus pun pakai tiupan kabur. Yang menjadikan jin kuat itu teman kita sendiri. Kenapa jin sihir itu kuat seolah-olah dibacakan Al-Quran di ruqyah nggak sembuh-sembuh? Ya, teman-teman. Kenapa? Ya begitu. Bisa jadi karena praktisinya, bisa jadi teman-teman. Ya. Jadi kitanya sendiri kadang-kadang itu teman-teman mencampur adukan antara hak dengan batil. Kata Al-Qur'annya suruh kanan, kita ke kiri. Yang enak dimakan, nggak enak dibuang. Kadang-kadangnya. Jadi ibaratnya gitu, ibaratnya seperti plasmanan. Pakai hijab, kadang-kadang enggak. Kadang pakai hijab, kadang enggak. Jadi yang menyebabkan jin itu kuat teman-temannya, kita sendiri yang masih jauh dari Al-Quran, tidak mentadaburi, menghayati, merenungi teman-teman. Tidak dimasukkan dalam hati, misalkan dibacakan Al-Quran oleh praktisi ruqyah sampai full, kitanya pikirannya mana? Nggak menghayati, nggak merenungi. Gimana menjadi penyembuh teman-teman? Ya. Jadi kalau kita ingin sembuh dengan penguatan Al-Quran, ya duduk dan dengarkan niscaya rahmat Allah turun, teman-teman. Jadi jangan coba usahakan, jangan kiranya kemana-mana, teman-teman. Terus perbaiki akidah kita, kalau sholatnya bolong-bolong tambah, berdamai dengan diri sendiri, kayak gitu ya. Jadi banyak orang kadang-kadang diobati dengan Al-Quran, sembuh nyalakannya Al-Quran. Akibatnya apa? Berobatnya selain Al-Quran, yang penting judulnya sembuh. Jadi berobat itu nggak mesti sembuh teman-teman. Ya, nggak mesti sembuh. Yang penting akidah kita itu tidak lepas, tidak asal berobat, tapi ranahnya melenceng dari akidah agama. Itu celaka teman-teman. Seharusnya orang diberi sakit itu lebih taat lagi dalam beribadah. Ya, rahmat Allah itu sudah turun. Jaminan surga kalau kita itu nerima, sabar, ikhlas, cari pengobatan yang terbaik, yang sesuai sunnah Nabi. Malah kita terjerumus karena kesyirikan dengan berobat-obat yang asal sembuh. Sedangkan tingkah lakunya itu menjerumus kesyirikan. Sudah dua kali teman-teman. Di dunia sakit-sakitan, di akhirat ya tersiksa. Jadi kalau kita berkesan kemari gak sembuh-sembuh, ya kuncinya ikhlas, sabar, teman-teman. Kayak gitu ya. Silakan yang mau terbicara teman-teman. Mbak Eka Agung mau lewat ya. Jadi kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kalau banyak teman-teman yang trauma dengan ruqyah itu ya, kadang-kadang nyalakan ruqyah, jin aku kuat, dibaca Al-Quran kok gak sembuh-sembuh. Ya bukan Al-Qurannya yang lemah teman-teman. Dia itu berasal dari satu, mungkin praktisinya tidak mentadaburi Al-Quran, hanya sekedar membaca, pikiran kemana-mana. Atau bisa jadi dari pasiennya teman-teman, yang masih melakukan syirikan atau kemaksiatan. Kayak gitu. Jadi cobalah teman-teman, kalau kita berobat ke sana kemari gak sembuh-sembuh ya sudah. Jadi kita coba lakukan teman-teman yang saya bilang ya. Coba kalau kita nggak sembuh-sembuh, minta keriduan orang tua teman. Ya, ayah ibu kita, kakek kita, orang tua kita. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka, gimana kabarnya Mbak Eka? Sehat? Gimana kabarnya, sehat? Cobalah teman-teman ya. Bagi orang yang sembuh-sembuh, cari pengobatan ya, maksudnya minta doa restunya orang tua teman. Minta air wudhunya. Ya Mbak Eka mau terapi? Ya udah saya terapi dari sini Mbak Eka ya. Silakan Mbak Eka terapi yang lebih lengkap.